hanya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan pujian pemasuk Roh Maha Kudus. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiknya ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu, karena Engkau memanggil kami kepada pengharapan akan hidup kekal. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melawan nafsu duniawi kami, dan agar kami selalu mencari dan merindukan hal-hal surgawi. Tolonglah kami mengalahkan segala hambatan yang menghalangi kami menikmati kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah iman, pengharapan, keteguhan hati kami, sehingga kami menang sampai akhir melalui Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tampla itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah membaca firman Tuhan pengganti hukum Taurat.
marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita berdoa. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekolah minggu? Yes, I am. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Dia dirangkatku. Oke adik-adik kayaknya masih belum semangat nih. Coba kita lebih semangat lagi, kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. Baik pertama, tapi setelah perempuan yang nyanyi duluan ya. Bisa ya adik-adik ya? Bisa dong ya? Yuk Kak, sekali lagi kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. Berdoa selesai, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian terima kasih 1000.
anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, biar kiranya mereka dapat menyiapkan hati dan pikiran mereka lebih taat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di Bapak. Bapak berkati juga guru sekolah minggu yang memberikannya Bapak, kalau jamaah guru sekolah minggu kami, agar kami dapat menyampaikannya dengan baik kepada anak sekolah minggu. Bapak, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau adik-adik yang di rumah dalam sikap siap dan mendengarkan cerita kakak. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang Naaman disembuhkan. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram, dia bernama Naaman. Jadi dia adalah Naaman. Dia seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Lalu tiba-tiba dia mengalami penyakit kusta. Dia selalu merasa tidak nyaman karena badannya yang selalu bau dan gatal akibat sakit kusta. Istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana. Jadi adik-adik, perempuan ini adalah orang Israel. Dia menjadi pelayan di rumah Naaman. Dan ini adalah istrinya Naaman. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Jadi, nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Elisa. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Jadi mereka dari Aram pergi ke Israel untuk menemui Nabi Elisa dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Jadi adik-adik, ini adalah pelayannya Nabi Elisa yang bertemu dengan Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar Naaman bersih dan sembuh. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar Panglima Naaman mau menaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman pun mendengarkan perkataan pelayan-pelayannya untuk mandi di sungai Yordan. Kemudian dia pun pergi menunggangi keledainya menuju sungai Yordan. Setelah sampai di sungai Yordan, Naaman turun ke sungai Yordan lalu merendamkan dirinya sebanyak 7 kali sesuai dengan perkataan Nabi Elisa. Akhirnya, penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman kini telah sembuh dan kulitnya pun sudah menjadi bersih. Ia pun tidak memiliki penyakit kusta lagi. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tetapi Nabi Elisa menolaknya. Jadi adik-adik, setelah Naaman tadi dari sungai Yordan untuk mandi 7 kali, dia pergi menemui Nabi Elisa untuk memberikan Nabi Elisa hadiah sebagai imbalan karena telah menyembuhkannya, tetapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Adik-adik, dari kisah Naaman disembuhkan ini, kita dapat belajar untuk menerima masukan-masukan dari orang lain terhadap diri kita.
Padahal kita tahu nih adik-adik, kalau Naaman ini adalah seorang panglima tentara kerajaan Aram. Dia adalah orang yang terpandang dan orang yang disayangi oleh tuannya. Tetapi dia mau mengikuti perkataan-perkataan pelayannya, sehingga dia menjadi bersih dan menjadi sembuh dari penyakit kustanya. Oke adik-adik, sampai sini dulu cerita kita. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Dadah! Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Akan mulai kembali berdiri, siapkan hatinya. Sambil menutup mata, kita akan ujian semua baik. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya.
Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gerejamu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan yang datang di dunia dan di tengah-tengah gerejamu. Berilah Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih-Mu, berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.